Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, bab ma jaa, bab riwayat yang datang fi karahiyati, tentang dimakruhkannya shaumi yaumi syakki, puasa pada hari syak, pada hari diragukan. Yang dimaksud dengan puasa hari yang diragukan itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban, ketika langitnya tidak cerah. Itu namanya Yaumus Syak. Saya ulangi lagi, yang disebut Yaumus Syak, hari yang meragukan, itu adalah tanggal berapa? 30 Sya'ban, ketika kondisi langitnya bagaimana? Tidak cerah. Kenapa disebut hari yang meragukan? Karena kalau sudah 29 hari bulan Sya'ban, itu bisa jadi besoknya itu adalah sudah Ramadan, bisa jadi juga tidak. Karena bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau Sya'bannya 29 hari, berarti besoknya itu adalah Ramadan. Tapi mestinya hilal terlihat, gara-gara langitnya tidak cerah, maka hilalnya tidak terlihat. Nah, tidak terlihatnya hilal gara-gara langit tidak cerah, ini menimbulkan syak, yaitu keraguan orang-orang. Ini sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, itulah definisi yaum syak. Definisi ini sengaja saya jelaskan, kenapa? Karena banyak perdebatan para ulama apa itu definisi yaum syak. Saya pilihkan penjelasan yang paling gampang, yaitu apa? Tanggal 30 bulan Sya'ban, ketika kondisi langit tidak cerah. Kalau kondisi langit cerah, tanggal 30 Sya'ban, yaitu betul-betul 30 Sya'ban. Karena memang tidak ada hilal. Buktinya semua orang melihat tidak ada hilal terlihat. Dan langitnya cerah. Kalaupun ada, pasti akan tampak. Hadis yang keempat. An Silata bin Zufar qala, kunna adalah kami dulu inda di hadapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Fa'udhiya, maka dia didatangkan bisyatin, dengan seekor kambing, masliyatin, yang dibakar, kambing bakar. Faqala, maka beliau mengatakan, kulu, makanlah. Jadi mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan. Fatanaha, maka menyingkir ba'dul qaum, sebagian qaum. Faqala, lalu dia mengatakan, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang puasa, yaitu puasa sunnah. Faqala Ammarun, maka berkata Sayyidina Ammar, man sha'ama, barang siapa yang puasa, al-yawmal ladzi, pada hari yang yashukku fihin nasu, ragu-ragu padanya para manusia, faqad asa, maka sungguh dia durhaka, Abul Qasim, kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya puasa pada hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, ketika langitnya tidak cerah. Kalau langitnya cerah, puasa padanya boleh. Apabila tadi dia sudah membiasakan diri puasa pada hari tersebut. Misalnya dia puasa hari Senin Kamis, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kebiasaan tersebut, ya tidak boleh. Kata-kata asa Abul Qasim, durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, ini perkataan meskipun yang mengucapkan sahabat, tapi oleh para ulama dihukumi sebagai sabda Nabi. Karena tidak mungkin para sahabat itu menggunakan nama Nabi untuk sesuatu yang mereka nggak tahu. Mengatakan durhaka kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah melarang. Tidak mungkin para sahabat berani, nggak mungkin. Jadi mereka, para sahabat itu terjamin tidak mungkin bohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Siapapun sahabat Nabi, nggak terkecuali. Meskipun itu sahabat Nabi yang tidak terkenal. Meskipun itu sahabat Nabi yang Arabi, yang Arab desa. Tapi kalau membicarakan hadis Nabi, tidak mungkin dia dusta, tidak mungkin. Ini keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat pendapat-pendapat kelompok sesat, mereka nanti akan membagi-bagi. Sahabat Nabi ada yang terpercaya, ada yang tidak terpercaya. Nah, itu urusan mereka, orang-orang ahli bid'ah. Orang-orang Syiah misalnya tidak percaya seluruh sahabat Nabi. Nah, kita ini Ahlus Sunnah.
Ahlus sunnah itu punya keyakinan semua sahabat Nabi orangnya adalah adil. Adil itu maksudnya tidak fasik. Tidak fasik itu berarti kalau meriwayatkan hadis harus dipercaya. Meskipun dia adalah seorang apa? Arab desa, harus dipercaya karena dia merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan tersebut karena Allah memuji beliau. Kemudian Abul Qasim. Kenapa Nabi Muhammad dijuluki dengan Abul Qasim? Karena putra pertama beliau namanya Qasim. Nabi itu putranya ada 7 putra. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 4 kita sudah tahu semuanya. Fatimah paling kecil, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Ini 4 putri Nabi, semuanya hidup dalam kondisi dewasa. Tambah 3 lagi laki-laki, semuanya mati ketika masih kecil. Qasim ini anak pertama Nabi laki-laki. Mati ketika usia sekitar 1,5 tahun. Menurut sebagian riwayat, ada perselisihan pendapat di antara mereka. Kemudian yang kedua, ada namanya Abdullah, yang dijuluki dengan istilah At-Tahir. Ini juga mati ketika masih kecil. Kemudian yang ketiga namanya Ibrahim, ini bukan dari istri Nabi, dari budak Nabi, mati juga ketika masih kecil, usia 1,5 tahun. Nah, maka putra Nabi ada 7, yang hidup bersama Nabi sampai dewasa hanya 4, semuanya putri, sementara 3 laki-laki, ini semuanya sudah mati ketika kecil. Inilah sebabnya Nabi disebut sebagai Abul Qasim, ini anak laki-laki pertama beliau. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam bab ini. Wal amalu ala hada, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda aktsari ahli ilm, menurut mayoritas para ulama, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi, wa man ba'dahu minat tabi'in, demikian juga ulama setelah mereka dari kalangan tabi'in. Wabihi, dan dengan pendapat inilah yaqulu Sufyan ats-Tsauri, berpendapat Imam Sufyan ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, wa Abdullah ibn Mubarak, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Karihu, mereka semuanya membenci, ayyasumar rajulun, bahwasanya seseorang berpuasa, al-yawmal ladzi yushakku fi, pada hari yang diragukan padanya. Wa ra'a aktsaruhum, dan berpendapat mayoritas mereka, in shamahu, kalau dia nekat berpuasa padanya, fakana min syahri Ramadan, ternyata itu betul termasuk dari bulan Ramadan, ayyaqdiya yauman makana, dia tetap harus mengqadha 1 hari sebagai ganti darinya. Jadi seandainya ada orang yang puasa pada yaumus syak, ternyata Ramadan pada bulan tersebut, pada tahun tersebut terhitung hanya 28 hari, padahal ini tidak mungkin. Karena bulan itu minimalnya berapa? 29 hari. Nah, berarti hari syak yang kemarin itu pasti tanggal 1 Ramadan itu. Nah, meskipun seseorang sudah berpuasa padanya, tetap harus diganti pada hari yang lain. Jadi dia dianggap tetap masih puasa baru 28 hari, maka harus menambah 1 hari yang lain sebagai ganti dari kekurangan puasa pada bulan tersebut. Mudah-mudahan bisa dibahas. Dan ini penjelasan Imam Tirmidzi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ulama-ulama yang ahli ijtihad itu tidak hanya 4 orang, tidak hanya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, Ahmad, ya, tidak hanya 4 ini. Ini semuanya ulama-ulama ahli ijtihad ini. Imam Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, ini Imam Malik pemilik apa? Mazhab Maliki. Abdullah bin Mubarak, ini juga ulama mujtahid ahli ijtihad. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ishaq ini maksudnya Ishaq ibnu Rahuyah, ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama ahli ijtihad tidak hanya 4 orang. Meskipun sekarang yang tersisa hanya 4 mazhab, tapi bukan berarti mazhab hanya 4. Mazhab fikih itu ada banyak. Setiap ulama yang sudah mencapai derajat ahli ijtihad itu dia punya mazhab sendiri. Maka ada mazhab Tsauri, ada mazhab Ibnu Mubarak, ada mazhab Ishaq bin Rahuyah, ada mazhab Imam Tabari, ada mazhab Imam Laits, ada mazhab Imam macam-macam, banyak sekali.
Tapi mazhab-mazhab itu semuanya sudah punah semuanya setelah mereka mati karena tidak diteruskan oleh murid-murid mereka, yang tersisa hanya 4 mazhab yang kita kenal. Nah, dengan membaca kitab Sunan Tirmidzi ini, kita jadi ngerti siapa-siapa ulama-ulama pendiri madhab-madhab yang sudah punah madhab-madhab mereka. Ini salah satu contohnya ya. Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Mubarak, kemudian Ishaq bin Rahawiyah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.